Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Dedeh Rosidah dengan NPM 2511050026 Dan dengan saya Hana Nabila dengan NPM 2511050042 dan saya Elvina Pinata dengan NPM 2511050039 dan dengan saya Dewi Rahayu dengan NPM 2511050036. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat negara Turki dengan perspektif yang berbeda. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. Non, non plus rien ne le retient. Saat mendengar nama Turki, mungkin yang akan terlintas di pikiran kita adalah kemegahan dari Hagia Sophia, pesona kota Istanbul, atau mungkin alur drama serialnya yang populer. Namun di balik sisi ikoniknya, Turki menyimpan sebuah mesin penggerak yang luar biasa, yaitu sebuah sistem pendidikan yang terus bertransformasi. Kita tahu bahwa pendidikan adalah jantung kemajuan sebuah bangsa. Di sana, kualitas sumber daya manusia adalah prioritas utama yang akan dikejar melalui reformasi yang tak kenal lelah. Turki adalah potret perubahan yang dramatis. Dari akar tradisi pendidikan Islam di era Kesultanan Ottoman, mereka melakukan lompatan besar menuju sistem modern dan sekuler di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Inilah yang membuat Turki begitu unik. Mereka berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Posisi strategis ini membuat mereka mampu mengadopsi standar pendidikan barat yang kompetitif, namun tetap kokoh menjaga identitas budaya nasional. Lalu, bagaimana sebenarnya mereka membangun sistem ini? Kebijakan apa yang diambil? Dan tantangan apa saja yang mereka lakukan hingga mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya? Mari kita bedah semuanya dalam pembahasan sistem pendidikan di negara Turki. Untuk memahami pendidikan di Turki pada saat ini, kita perlu melihat sejarahnya terlebih dahulu. Pada masa Kesultanan Ottoman, pendidikan didominasi oleh madrasah. Madrasah menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat. Tidak hanya ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih saja yang diajarkan, tetapi juga ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan filsafat. Nah, pada saat itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang religius dan berakhlak baik. Namun, seiring perkembangan dunia, sistem pendidikan otonom mulai tertinggal dibanding dengan negara-negara Eropa yang mengalami revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan besar terjadi ketika Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Beliau melakukan reformasi besar-besaran di berbagai bidang termasuk pendidikan. Beberapa perubahan yang penting dilakukan antara lain menyatukan seluruh sistem pendidikan di bawah pemerintah, mengganti huruf Arab menjadi huruf Latin, memperluas pendidikan umum, dan menerapkan prinsip sekularisme dalam pendidikan. Nah, reformasi ini bertujuan agar masyarakat Turki lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan modern dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Dari sinilah lahir sistem pendidikan Turki yang kita kenal sekarang. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, perjalanan pendidikan di Turki menunjukkan bahwa pendidikan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Jika ditinjau secara filosofis, pendidikan di Turki dibangun berdasarkan 3 prinsip utama. Yang pertama adalah modernisasi. Modernisasi berarti pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang kedua adalah sekularisme. Sekularisme dalam pendidikan berarti sistem pendidikan tidak didominasi oleh kepentingan agama tertentu, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara objektif dan ilmiah. Nah, yang ketiga adalah nasionalisme. Melalui pendidikan, pemerintah Turki ingin menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan identitas kebangsaan kepada generasi muda. Menariknya, walaupun menerapkan prinsip sekularisme, pendidikan agama tetap diajarkan di sekolah. Artinya, Turki berusaha menyeimbangkan antara pendidikan modern dan pembentukan moral peserta didik. Tujuannya adalah menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Dari sudut pandang sosiologis, pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Masyarakat Turki memiliki karakter yang unik karena dipengaruhi oleh budaya timur dan budaya barat sekaligus. Nah, di satu sisi mereka mempertahankan budaya dan tradisi, namun di sisi lain mereka terbuka terhadap perkembangan global. Karena itu, pendidikan di Turki tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai budaya dan moral. Nah, peran keluarga juga sangat besar. Orang tua dianggap sebagai pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Mereka bertanggung jawab membentuk karakter, kebiasaan belajar, dan sikap disiplin sejak dini. Namun, Turki masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, di daerah perkotaan biasanya memiliki fasilitas yang baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Secara geografis, Turki berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Posisi ini membuat Turki menjadi jembatan antara timur dan barat. Pengaruh lokasi geografis ini sangat besar terhadap sistem pendidikan mereka. Turki banyak mengadopsi standar pendidikan Eropa dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem pengelolaan sekolah. Selain itu, lokasi strategis ini juga membuka peluang kerjasama internasional dengan berbagai universitas yang ada di dunia. Namun, kondisi geografis yang luas menyebabkan tidak semua wilayah memiliki akses pendidikan yang sama. Karena itu, pemerintah terus membangun sekolah dan memperluas akses teknologi pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas pendidikan di Turki dari aspek yuridis atau aspek hukum. Sistem pendidikan di Turki diatur secara terpusat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Turki. Artinya, hampir seluruh kebijakan pendidikan, mulai dari kurikulum, standar pembelajaran, hingga pengelolaan sekolah, ditentukan oleh pemerintah pusat. Sistem yang terpusat ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah adanya keberagaman standar pendidikan di seluruh wilayah Turki. Dengan demikian, siswa yang bersekolah di Istanbul maupun di daerah lain tetap mendapatkan standar pendidikan yang sama. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak pendidikan yang setara. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan wajib belajar selama 12 tahun dan penyediaan pendidikan dasar secara gratis. Pemerintah Turki juga terus melakukan pembaruan kebijakan pendidikan sesuai perkembangan zaman. Misalnya, dengan memasukkan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran serta melakukan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Dari penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa aspek hukum memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan pemerataan pendidikan Turki. Selanjutnya adalah aspek psikologis. Aspek psikologis berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan memperhatikan perkembangan peserta didik sebagai individu. Di Turki, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga perkembangan pada mental, emosional, sosial, dan karakter siswa. Peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi berbeda-beda.
Oleh karena itu, proses pembelajaran dirancang agar siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara optimal. Guru tidak lagi hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam proses belajar, siswa didorong untuk aktif bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi, serta mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Pendekatan seperti ini sangat penting karena dapat meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan komunikasi siswa. Selain itu, pendidikan karakter juga menjadi perhatian utama. Nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat kepada orang lain ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, pendidikan di Turki tidak hanya mencetak siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas jalur dan jenjang pendidikan di Turki. Sama seperti di Indonesia, pendidikan di Turki terdiri dari 3 jalur, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung di sekolah dan perguruan tinggi secara terstruktur. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan non-formal dilakukan melalui kursus, pelatihan keterampilan, maupun program pengembangan diri lainnya. Kemudian untuk jenjang pendidikan formal, Turki memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pendidikan prasekolah yang ditujukan bagi anak usia 3 hingga 5 tahun. Tahap kedua, pendidikan dasar yang berlangsung selama 8 tahun. Setelah itu siswa melanjutkan ke pendidikan menengah yang terdiri dari SMP dan SMA. Kemudian, tahap terakhir adalah pendidikan tinggi yang meliputi program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Setiap jenjang memiliki tujuan yang berbeda, tetapi saling berkesinambungan dalam membentuk kemampuan dan karakter peserta didik. Melalui sistem yang terstruktur ini, perkembangan siswa dapat berlangsung secara bertahap sesuai usia dan kebutuhannya. Salah satu keunggulan pendidikan di Turki adalah sistem pembiayaannya yang cukup mendukung masyarakat. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekolah negeri umumnya tidak memungut biaya pendidikan karena dibiayai oleh pemerintah. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Untuk sekolah swasta, biaya pendidikan tentu lebih tinggi karena menawarkan fasilitas dan layanan tambahan. Pada tingkat perguruan tinggi, biaya kuliah di Universitas Negara Turki juga relatif terjangkau dibandingkan banyak negara Eropa lainnya. Selain biaya pendidikan yang terjangkau, Turki juga menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun. Program ini dimulai sejak usia 6 tahun hingga usia 18 tahun. Tujuan program ini adalah memastikan seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak, serta mengurangi angka putus sekolah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia dapat terus meningkat dari generasi ke generasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai peserta didik, tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan. Dalam sistem pendidikan Turki, peserta didik menjadi pusat pembelajaran atau student-centered learning. Artinya, siswa bukan hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif terlibat dalam proses belajar. Mereka didorong untuk berdiskusi, mengemukakan ide, dan juga melakukan presentasi serta memecahkan masalah secara mandiri maupun kelompok. Selanjutnya, mengenai tenaga pendidik, guru di Turki harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, serta mengikuti pendidikan profesi keguruan. Pemerintah juga secara rutin mengadakan pelatihan yang meningkatkan kompetensi guru agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, dari segi fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya sudah memiliki ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, akses internet, komputer, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Namun demikian, masih terdapat perbedaan fasilitas antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan.
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan agar seluruh siswa memperoleh kesempatan belajar yang sama. Selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum di Turki dirancang secara terpusat oleh pemerintah dan berlaku secara nasional. Tujuan kurikulum ini adalah menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, karakter yang baik, serta keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Turki, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, bahasa asing, seni, olahraga, dan pendidikan agama. Metode pembelajaran yang digunakan juga semakin modern. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga diskusi kelompok, proyek, studi kasus, dan pemanfaatan teknologi digital. Dalam hal evaluasi, siswa tidak hanya dinilai melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui tugas, proyek, presentasi, dan aktivitas pembelajaran lainnya. Pendekatan ini membuat proses belajar menjadi lebih aktif dan juga bermakna. Keberhasilan pendidikan di Turki tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, menyediakan fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta memberikan bantuan pendidikan. Di sisi lain, masyarakat terutama keluarga memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar anak. Selain itu, Turki juga memiliki program beasiswa internasional yang sangat terkenal, yaitu Turki Bus Lari. Program ini memberikan berbagai fasilitas seperti biaya kuliah penuh, uang saku bulanan, asrama, asuransi kesehatan, dan kursus bahasa Turki. Program ini telah menarik ribuan mahasiswa dari berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Melalui program tersebut, Turki tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Turki, tetapi juga memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara yang lain. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Turki merupakan sistem yang berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Pendidikan di Turki dipengaruhi oleh aspek historis, filosofis, sosiologis, geografis, yuridis, dan psikologis yang saling berkaitan. Sistem pendidikan mereka memiliki beberapa keunggulan seperti wajib belajar 12 tahun, biaya pendidikan yang relatif terjangkau, kurikulum yang modern, tenaga pendidik yang profesional, serta dukungan pemerintah yang kuat. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah, Turki terus melakukan inovasi dan reformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua mengenai sistem pendidikan di berbagai negara, terutama dari negara Turki, serta dapat menjadi bahan refleksi untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.